Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penyiapan data lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Nah, untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah, tim LP2B bersama leading sektor kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelesaikan kegiatan penyiapan data LP2B yang melalui beberapa tahapan. Pertama, persiapan. Persiapan kegiatan penyiapan data LP2B ini diawali dengan diterimanya surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang tim penyiapan data LP2B Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua, rapat koordinasi penyiapan data LP2B. Rapat ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 7 Maret 2020. Pembentukan tim penyiapan lahan menjadi sangat penting untuk validasi data lahan. Verifikasi data yang valid menjadi dasar penyusunan peraturan daerah mengenai aturan alih fungsi lahan. Rapat koordinasi ini saya kira merupakan satu langkah awal kita dalam melakukan validasi terhadap data-data sawah, khususnya lahan gambut sawah yang kepada OPD Provinsi dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah. Saya minta kerjasama yang kuat dengan jajaran kantor wilayah BPN Provinsi dan kantor BPN Kabupaten Kota dalam rangka mensukseskan agenda penyiapan data LP2B tahun 2020. Ketiga, persiapan peta kerja. Persiapan peta kerja dilakukan oleh tim konsultan LP2B, kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggunakan data sebaran lahan sawah yang merupakan hasil delineasi BIG, lalu di-overlay dengan batas administrasi, kemudian dibuat layout dengan skala 1:10.000. Keempat, inventarisasi dan identifikasi lapang. Satgas LP2B melakukan inventarisasi dan identifikasi lapang ke lokasi-lokasi potensi LP2B yang sebelumnya dideteksi melalui peta kerja. Dalam hal ini, Satgas LP2B dibantu oleh penyuluh lapang dari Dinas Pertanian yang menjadi penunjuk arah lokasi LP2B. Kelima, ekspos Kabupaten Kota. Ekspos hasil lapang dilaksanakan di hadapan tim penyiapan data LP2B Kabupaten Kota untuk memperoleh validitas data dari lapangan sebelum dilakukan pengolahan data. Hasil ekspos berupa aklamasi atau penegasan hasil dilakukan kepada seluruh peserta ekspos terkait data lahan sawah dan tegalan yang telah diidentifikasi, diinventarisasi, lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Di kantor Kota Palu serta seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Keenam, integrasi data. Integrasi data membahas hasil ekspos di masing-masing kabupaten kota untuk kemudian dikoreksi oleh tim LP2B Pusat yang telah dilaksanakan pada 16 sampai 19 September 2020. Ketujuh, ekspos hasil integrasi data. Ekspos hasil telah dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 September 2020 dengan memaparkan hasil integrasi yang telah disepakati oleh masing-masing tim penyiapan data LP2B. Berdasarkan penyusunan data LP2B Provinsi Sulawesi Tengah, luas sawah setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi lapang adalah 128.093,69 hektar. Sedangkan untuk tegalan, yaitu 35.673,63 hektar. Hasil penyusunan data LP2B ini akan dilanjutkan ke tahap analisis di pusat untuk menghasilkan rekomendasi arahan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Karena Sulawesi Tengah ini adalah yang pertama melakukan kegiatan ekspos hasil. Mudah-mudahan nanti bisa disusul oleh provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih Pak Kanwil dan Pak Kapit jajaran seluruhnya yang telah mendukung kegiatan LP2B. Data LP2B Provinsi Sulawesi Tengah merupakan yang pertama di seluruh Indonesia dari segi pengumpulan data fisik dan realisasi keuangan. Dan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan yang pertama melaksanakan ekspos hasil integrasi. Kegiatan LP2B ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan perlindungan lahan sawah untuk rencana tata ruang wilayah.